Saya paling suka kerja dengan mereka, dengan Warkop. Setelah grupnya Bing Slamet, setelah Jayakarta Group, saya kira Warkop lah grup lawak yang sangat legend dan sangat baik, bagus gitu loh. Kayaknya sulit ditiru oleh oleh grup-grup lawak yang lain. Halo Humorian semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini Humoria dapat kesempatan bener-bener keren banget karena kita mau ngobrol, berbincang, tanya-tanya bareng seorang seniman yang ada dari dulu tapi sampai sekarang masih tetap fenomenal kalau menurut aku mah. Siapa lagi kalau bukan Om Diding Boneng. Ya. Halo Om. Halo. Om Diding apa kabar? Alhamdulillah baik. Om, Humorian semua nih mau tahu awal nama Om Diding Boneng itu dari mana Om asalnya? Nama itu sebenarnya itu bukan nama saya ya. Nama saya itu keren, beneran. Aku percaya banget. Nama saya Zainal Abidin Basrah. Itu nama saya. Tapi di title, di kesenian, di film atau di apa, saya nggak pernah, jarang sekali pakai nama itu karena nama itu saya anggap sudah ada atau dipakai sama senior saya, Om Zainal, orang film, tahu kan? Iya tahu. Nah, Om Zainal Abidin, saya anggap itu senior saya, jadi saya nggak mau pakai nama itu. Nah, saya pakai nama panggilan. Di kesenian itu panggilan hari-hari, panggilan di rumah, ibu saya, orang tua saya, teman-teman, namanya Diding, nah, panggilan saya. Kalau sekarang orang tahu saya Diding Boneng, itu sebenarnya Bonengnya itu nama peran. Ketika saya main di Rumah Masa Depan, itu tahun 83-an. Dan saat itu sinetron bentuknya, sinetron pertama yang dibuat sama Indonesia. Wow. Pada saat itu. Wow, Ya. sinetron pertama berarti ya Om? Iya, pemainnya saya masih ingat, selain saya ada Septian Dwi Cahyo, ada Dedi Sutomo, senior saya, ada Ma Uwo, ada Aminah Cendra Kasih, dan beberapa senior yang lain. Dan ada remajanya, Septian Dwi Cahyo, sama Andi Ansi, di situ perannya Gerhana namanya. Dan sekarang Andi Ansi ada di Jerman sebagai model. Seperti itu. Jadi nama Boneng itu sebenarnya nama peran yang diberikan Ali Shahab yang pada saat itu sutradaranya pada serial Rumah Masa Depan. Jadi melekat sampai sekarang terkenalnya sebagai Om Diding Boneng gitu ya Om? Karena pada waktu itu mungkin orang nggak tahu siapa nama saya. Jadi selesai film itu edar, selesai film itu tayang, kalau saya keluar atau gimana ketemu orang lain atau orang taunya itu Pak Boneng katanya. Jadi yang dia sebut nama peran. Ya saya merasa itu memang nama peran saya ya aja. Saya senyum-senyum aja. Jadi sampai sekarang gitu. Nah, ketika saya main di film-film lain juga nggak tahu gimana, tiba-tiba produser beserta sutradara sepakat untuk menambah nama saya Diding ditambah dengan belakangnya Boneng itu. Saya ya aja, namanya saya dibayar. Ya aja, yang penting saya selesai. Gitu ya Om, berarti awal mula nama Om Diding jadi Diding Boneng itu seperti itu ya gitu. Kalau Om Diding ini sendiri kan kita sama-sama tahu Om Diding pernah main film gitu kan, sampai main film pertamanya Indonesia, sinetron pertama Indonesia gitu ya Om. Sebenarnya basic Om Diding ini sendiri apa sih Om? Maksudnya apa sebagai pekerja seni kah atau sebagai seniman di teater atau bagaimana Om? Saya sebelum di film atau di sinetron, saya sudah di teater. Jadi dari tahun 70 akhir, saya sudah berteater. Sampai saat ini sih kalau berteater. Cuma ketika tahun 80, saya mulai ada teman yang ngajak saya ke film. Nah, disitulah film pertama saya di tahun 80 itu produksi
Gemini Satria Film, PT-nya waktu itu. Sutradaranya Pak Jun Sabto Hadi. Yang nggak tahu ya, saya juga sampai sekarang syukur-syukur sih masih panjang umur gitu. Tapi saya nggak tahu sekarang ada. Nah itu film pertama saya di tahun 80, judulnya Tiga Dara Mencari Cinta. Itu film pertama saya. Dan itu bukan komedi loh. Itu film drama full. Drama full. Ya. Berarti Om pertama kali main film itu, terus akhirnya merambah ke film-film yang lain. Ya. Kita sering banget ngeliat Om di film bareng sama Warkop DKI. Nah itu gimana Om ceritanya Om bisa main film bareng sama komedian legendaris di Indonesia lah istilahnya kayak gitu Om. Gimana sih Om ceritanya? Saya di Warkop sama saja saya juga di film-film lain. Jadi saya nggak pernah melamar gitu atau apa enggak. Saya selalu kebanyakan saya dipanggil sama teman-teman film itu ketika saya lagi latihan teater maksud saya. Nah, ketika saya lagi berlatih teater, tiba-tiba ada orang film datang gitu. Yang selesai saya latihan, mereka nemui saya, mereka minta saya datang ke kantornya, tuh gitu loh. Seperti halnya juga dengan Warkop, ada teman datang ketika saya selesai latihan teater, saya disuruh datang besoknya ke Soraya Film, PT Soraya Film waktu itu Pasar Baru kalau nggak salah kantor. Nah, saya datang ke sana. Nah, di sana saya ditawarkan untuk masuk kepada episode-episode Warkop, film-film Warkop. Seperti itu. Itu kan film komedi gitu ya Om. Selama proses syutingnya tuh apakah serius atau juga seru-seru, lucu-lucu gitu, berkomedi juga atau kayak gimana Om di sana? Saya paling suka kerja dengan mereka, dengan Warkop. Karena kerja dengan Warkop itu apa ya? Santai dan apa ya, penuh canda, penuh apa gitu. Jadi nggak terasa capek gitu. Jadi adegan sama di luar adegan kayaknya sama aja. Di luar adegan kita bercanda gitu. Dalam adegan juga walaupun ada patokan skenario, tapi tetap aja kita bercanda gitu. Jadi buat saya enak gitu. Happy gitu loh syuting sama mereka. Menurut Om Diding, grup Warkop ini sebagai komedian yang seperti apa sih Om? Apakah memang pantas disebut sebagai legend atau ada pendapat dari Om Diding sendiri? Saya pikir setelah tahun berapa grupnya Bing Slamet, Jayakarta Group, pernah tahu? Iya tahu. Nah, setelah grupnya Bing Slamet, setelah Jayakarta Group, saya kira Warkop lah itu selanjutnya yang menjadi grup lawak yang sangat legend dan sangat baik, bagus gitu loh. Bagus secara kualitas, baik secara manajemen atau kekeluargaannya, itu bagus banget Warkop itu. Warkop itu nggak kayaknya sulit ditiru oleh grup-grup lawak yang lain, sulit banget gitu. Karena mereka sangat komit gitu dengan segala keputusan kelompok atau grupnya. Paling oke buat saya itu grup Warkop ya. Yang sampai sekarang juga saya pikir tidak ada yang nyamai aja, nggak ada, apalagi yang melebihi. Yang menyamain aja tidak ada, apalagi yang melebihi. Apalagi melebihi. Warkop tuh oke. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, emang apa sih Om perbedaannya antara berkomedi di zaman dulu pada zaman Warkop itu sama perkomedian di Indonesia sekarang? Nggak, sebelumnya saya minta maaf kepada para pelawak ya. Terpaksa saya harus ngomong jujur karena ini pertanyaan buat saya cukup berat ya. Tapi harus saya jawab karena yang namanya pertanyaan harus dijawab. Buat saya Warkop itu sangat sadar dengan kelompoknya atau dengan kekuatan yang mereka miliki sebagai grup lawak. Karena grup lawak itu masing-masing sebenarnya punya kekuatan. Bukan cuma Warkop yang punya kekuatan, tetapi hampir semua grup lawak manapun dari zamannya era Bing Slamet dan lain-lain sampai ke sekarang, itu sebenarnya masing-masing punya kekuatan. Cuma banyak sekali grup yang tidak menyadari kekuatannya. Tapi kalau Warkop dia sangat sadar gitu, karena misalnya gini, mungkin jelasnya begini, grup lawak tuh punya 3 kekuatan. Ada yang kekuatannya grup lawak tuh pada dialog. Artinya dari dialog timbullah komedi-komedi atau suasana-suasana atau kelucuan-kelucuan terhadap pendengar atau penontonnya.
dari dialog. Kekuatannya di dialog. Tetapi ada juga grup lawak yang kekuatannya ada pada gerak. Gitu. Nah ini sering terjadi dulu pada kelompok-kelompok senior, lawak-lawak senior. Misalnya di grupnya Bing Slamet dulu, Jakarta Group, itu gerakan-gerakan Bing Slamet sangat lucu. Atau Bagio CS, itu gerak, kekuatannya pada gerak. Dialognya nggak lucu, tapi ketika dia bergerak, itu menjadi tawa. Nah grup itu juga sadar kalau kekuatan mereka ada di gerak. Jadi mereka nggak banyak dialog, nggak banyak apa yang mereka tekankan pada gerak-gerak. Nah, terus ada lagi grup yang punya kekuatan pada situasi sitcom, ya, situasi komedi. Jadi situasinya yang diacak-acak sama mereka, yang ditabrak-tabrak sama mereka. Ya pada dasarnya memang komedi itu muncul ketika orang itu berani menabrak situasi yang realita. Sehingga imajinasinya nyampe gitu. Nyampe. Ya. Nah, ada banyak beberapa grup tidak mengerti kekuatan-kekuatan yang ada pada grupnya. Misalnya mereka punya kekuatan dialog, tapi yang mereka expose pada saat mereka bermain atau pertunjukan itu justru geraknya. Jadi nggak match pada kekuatan dia. Padahal geraknya juga menjadi tidak lucu gitu. Atau sebaliknya yang punya kekuatan gerak tapi dia expose pada dialog-dialog, sindiran apa segala macam. Akhirnya nggak lucu. Nah, bahayanya ketika mereka sebagai grup lawak sadar tidak mendapat respon bagus dari penontonnya atau pendengarnya, mereka terus berusaha untuk mencari tawa penonton sehingga kadang sering keluar dari konsep komedi atau lawakan yang benar. Misalnya mereka akhirnya saling membuli lawan main atau merusak properti. Ini kan sudah di luar dari konsep komedi. Gitu. Semata-mata cuma mau mengejar tawa. Padahal mereka juga harus tahu ketawa itu capek, ketawa itu nggak ringan. 5 menit kita ketawa terus, kesananya kita udah capek. Mau selucu apa juga itu adegan kita udah males ketawa. Apalagi nontonnya sama pacar. Paling ujung-ujungnya bisik-bisik sama pacar. Bosen ya Om kalau ketawa-ketawa makan terus. kuaci, tapi nggak nonton udah mau gitu-gitu. Karena ketawa itu capek. Nah pelawak yang tahu, grup pelawak yang tahu, dia mengerti kapan saatnya penonton ketawa. Kapan saatnya penonton diajak berpikir pada adegan atau pada masalahnya. Jadi tidak semata-mata penonton harus ketawa terus dari mulai dia on sampai dia selesai itu ketawa terus. Dan ini tidak mungkin terjadi. Nah, kalau grup lawak yang sadar dia akan mengatur tempo itu gitu. Karena nggak mungkin orang ketawa terus-terusan. Capek. Iya, benar. Ya kan? Iya. Nah, sehingga ketika penonton sudah mulai berkurang responnya, akhirnya ngaco. Jadi nggak sesuai sama berkomedi yang seharusnya gitu. Akhirnya saling ngebully lah, saling apalah, saling fisik lah, ngelawaknya gitu. Padahal berkomedi itu seharusnya menghibur, benar tidak? Iya, dan komedi itu sangat bermoral. Jadi nggak mungkin kita saling ngebully teman sehingga teman ada perasaan bagaimana gitu loh. Karena lawakan itu tinggi banget moralnya dan dia harus punya etika, harus ngerti itu, ngerti adab. Para pelawak tuh harus paham itu gitu. Nggak asal lucu. Walaupun lucu kalau itu melanggar adab, melanggar apa, ini menjadi apa? Menjadi sadis. Itulah Indonesia. Lawakan Indonesia kan sadis-sadis. Iya kan? Ada orang naik sepeda, nengok cewek cantik nabrak, jedar, ketawa orang. Tuh, ini kan sadis. Orang jatuh kok diketawain. Naik tangga ngecat di atas, tiba-tiba diganggu di bawah, tangganya jatuh, dia kesiram cat, ketawa. Ini kan sadis. Walaupun itu menghibur, tapi tetap sadis ya Om, tetap harus bermoral. Karena ya. itu sudah di luar etika komedi. Udah di luar gitu. Udah nggak kayak gitu. Sering nonton Mr. Bean kan? Sering. Mr. Bean pernah nyakitin lawan main nggak? Atau penonton merasa tersinggung nggak?
Selama saya nonton Mr. Bean enggak, asik-asik aja. Tidak ada dialog juga di dalam. Tanpa dialog malah dengan bergerak aja kita udah ketawa Terhibur. dan selalu terhibur, tidak tersinggung kita. Tapi banyak pelawak-pelawak kita yang menyinggung lawan mainnya atau penontonnya. Ini kan bukan lawakan udah kalau udah kayak gitu. Karena lawak itu sangat bermoral. Sangat bermoral dan harus didasari sama ilmu, benar Sama ya? keilmuan, betul. Ya kalau nggak punya ilmu, mana punya moral dia. Saya nggak mau bilang saya pelawak karena saya memang bukan pelawak. Saya nggak bisa ngelawak. Ngelawak buat saya susah. Parto CS. Banyak film-film layar lebarnya, film komedi katanya. Tapi kita nonton di situ nggak ketawa, kesel yang ada.